Broadcasting all day, every day, 96.7 FM. Kembali lagi ini radio di 96,7 bersama saya David dan Mas Reja. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu nih, senior. Wah, nggak enak kan kalau saya bilang bapak atau udah tua gitu. Jadi saya bilangnya lebih baik senior gitu kan, lebih. Apalagi kalau tadi saya diminta suruh manggil bro gitu ya. Wah, ini kayaknya jadi seangkatan nih kalau kayak gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, jadi sebelum kita bicara ke topiknya, mungkin bolehlah kita memperkenalkan diri ya dari senior ini. Silakan Pak. Selamat apa nih? Selamat siang atau selamat sore nih? Boleh Jadi, Pak, mau selamat makan juga boleh. Nama saya Nuri. Kebetulan saya mewakili teman-teman dari komunitas penggemar olahraga untuk cabang olahraga time rally. Ya, silakan Om. Nama saya Bambang Ferianto, pencinta dan atlet time rally Indonesia, dan kebetulan pada saat sekarang berada di Asosiasi Time Rally Indonesia. Asosiasi Time Rally ya Pak ya. Oke, ya Nama saya Dadang. Pak Dadang. Saya pencinta rally juga. Pecinta time rally. dan juga pemain di time rally. Oke, praktisi berarti Ya, Pak ya. praktisi. Kalau Pak Dadang ini, kalau nama Dadang itu berarti orang Sunda Pak biasanya. Sama saya juga gitu. Cuman saya ambil nama aja, jiplak aja dari orang lain. Oke, Mas Reja. Jadi tadi senior kita ini sudah memperkenalkan diri dan wah ini sepertinya saya harus belajar banyak ini. Apa namanya? Iya, dari itu para dia Om senior, David. Jadi dari gitu. kemarin kan kita ngomongin, teman-teman kemarin udah berkumpul, berserikat, yang hobinya punya mobil. Betul. Nah, kalau kemarin bingung mau ngapain udah kumpul-kumpul, Betul. sekarang di IMI Radio kita gali. Abis ngumpul tuh enaknya ngapain ya? Betul. Nah, disinilah ternyata kalau kumpul-kumpul kita bisa belajar namanya time rally ya Om ya. Betul. Nah, kita coba Nah, apa sih time rally Ya. itu? Oke. Ya kita Nah, mulai tanya-tanya kali ya. Jadi time rally ini apa namanya? Ini sebuah komunitas ya Pak. Apa namanya? Komunitas untuk mengadakan Kegiatan. acara atau penggemar lah. Penggemar untuk para apa namanya? Baik komunitas maupun perorangan gitu ya Pak ya. Gitu. Maupun keluarga boleh. Oke. Nah, rencananya itu kan akan mengadakan acara Ramadan on the road ya Pak ya. 2023 Iya. gitu. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, kenapa sih apa namanya sejarahnya sampai dibuatkan kita bikin Ramadan on the road. Kalau Ramadan on the road ini biasanya kan saya sering dengarnya SOTR ya, sahur on the road. Apakah ini termasuk sahur atau buka puasa seperti apa Pak? Sejarahnya ketika pertama kali diadakan ROTR itu seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat sejarah, ini kembali di tahun 2004 sebenarnya. 2004 ya? Jadi Sudah sekarang cukup itu lama tahun berarti yang ya? ke-19 sebenarnya ya. Iya. Jadi pada awal kita memulai acara ini sebenarnya berangkat dari kita para penggemar time rally Iya. kumpul, kemudian kita berdiskusi. Kita kalau selama bulan Ramadan kan biasanya nggak ada kegiatan rally, Betul, betul. apa berhenti semua berhenti kan. Ya, takut batal soalnya Pak. Gitu kan, ternyata Ya. kita kemudian muncul ide ya kenapa nggak kita bikin saja semacam time rally. Jadi kita nggak Ya. sebutnya time rally ya karena Ya. lebih kepada kita coaching. Oke. Coaching kepada kita ingin menggali penggemar Ya. time rally baru. Ya. Kita kumpul dengan tidak berkompetisi tapi dengan latihan mungkin akan lebih menarik. Oke. Ya kan? Kemudian diakhiri dengan dalam pelaksanaan juga kita melakukan bakti sosial, jadi mengunjungi panti Oke. asuhan dan segala macam gitu, Oke. untuk berbagi juga. Ya. Terakhir dan ditutupi dengan buka bersama. Oke. Nah, disitulah kita ya semacam ada pemenang-pemenang kecil lah untuk kita ada hasilnya bahwa latihan tadi
selama di jalan, si Oke. A ternyata bisa menguasai permainan, si B Oke. mesti banyak belajar lagi. Nah, awalnya sih dari situ. Oke. Gitu. Nah, awal mulanya ini memang apa namanya, ini kan berarti awal-awalnya mungkin ada kejuaraan time rally, kemudian ketemu-ketemu dengan teman-teman, kemudian membentuklah apa namanya sebuah tadi namanya, bukan komunitas tadi namanya, apa namanya, penggemar lah, asosiasi gitu ya. Nah, ini awal mulanya di daerah mana Pak? Di Jakarta atau di mana? Atau seperti apa Pak? Jadi ya memang kita mulai kegiatan ini di Jakarta. Kita berjalan ada setahun, 2 sampai 3 tahun, kemudian ternyata menarik oleh komunitas dari daerah lain. Kemudian mereka juga tertarik untuk menyelenggarakan. Muncullah kemudian Surabaya, Malang, Samarinda, Balikpapan, Jogja, Bandung, Palembang. Itu berawal Menarik dari gitu kita dulu itu. Jadi Iya. masing-masing daerah. Berarti menarik itu ya Om ya. Ya. Nah, boleh ceritain nggak kira-kira nih supaya kita-kita yang kaum muda nih mulai tertarik Om, apa sih bedanya sama kegiatan yang lain dulu nih Ya. Om? Boleh. Kenapa Ini. kita jadi tertariknya tuh Betul, apa sih betul. Om gitu? Jadi sebenarnya olahraga ini, ya ini termasuk olahraga sebenarnya dalam. Oh ini olahraga ya Om ya? Termasuk olahraga dalam Oke. cabang di IMI. Di Itu otomotif, ada komisi sendiri Mm-mm. yang membawahi ini. Jadi termasuk salah satu cabang olahraga otomotif. Yang sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya, maksudnya kebutuhan dana dan segala macam, ini yang paling murah. Nah tuh perlu Ya dicatat kan? tuh ya. Yang Jadi paling murah. olahraga yang paling murah ya Om ya? Betul. Oke. Kedua, kegiatan kita itu lebih cocok dengan klub-klub otomotif. Oh, Karena oke. dalam pelaksananya lebih kepada acara wisata. Ya kan, mengunjungi tempat-tempat wisata, kemudian mengunjungi museum, ya tempat-tempat yang menarik lah untuk dikunjungi. Bahkan Oke, mungkin- jadi ini kan memang kita teman-teman di IMI ini kan pasti senengnya berkumpul-kumpul Om. Ya. Habis itu cuma ngobrol-ngobrol. Betul. Nah sekarang nih kita coba diarahkan gitu ya sama Betul. tim Jadi, ini ya. olahraga ringan. Olahraga tapi ringan. Tetap guyup sama Iya, sama teman-teman komunitasnya, tadi. iya. Jadi justru di sini kebersamaannya itu perlu ya Om ya, Kebersamaan, nggak bisa betul. sendiri-sendiri ya. Betul, betul. Oke, lanjut lagi Om. Apa lagi Om? Ya, jadi itu tadi mereka siapapun yang biasa sudah di komunitas untuk ikut di sini ini tidak memerlukan effort yang cukup besar. Besar. Oke. Cukup tinggal ikut, kemudian belajar bersama. Ya kalau beberapa kali ikut lama-lama udah pasti bisa Dan menguasai. Om-om di sini akan memulai dengan coaching klinik tadi gitu ya. Ya, umumnya Untuk sharing kita dulu ya. sharing lah gitu Oke, dengan oke. teman-teman. Nah tadi kan gampangnya Om, tapi biasanya kan pasti ada susah-susahnya nih. Nah kalau susahnya nih kira-kira apa handicapnya nih Om Kalau kalau di sini? susahnya mungkin Pak Nuri nih, Oke, Om Nuri oke, nih yang Om tahu Nur. karena dia yang paling tahu susah-susahnya di time rail ini. Silakan Om. Silakan Om. Jadi kalau di time rally itu kan sebenarnya ada 3 komponen yang mengikat di situ ya. Jadi seperti pertama waktu yang mengikat. Oke, Kedua- 3 komponen ya. Ya. Satu, kedua, waktu. waktu. Di mana kami ditentukan kan dari titik A ke titik B itu Ya. dengan waktu yang ditentukan. Oke. Nah, untuk menuju ke titik B kami diberi rute. Oke. Yang mana bila rute ini salah hingga Ya. akhirnya ke B itu akan menjadi telat. Oke. Nah, Berarti rutenya memang sudah ditentukan. gitu kan. Nah, inilah Oke. kesulitannya gimana kita bisa mengikuti rute seperti apa yang diinginkan oleh pembuat soal Oke. hingga kita mendapatkan hasil dengan rute yang besar, rute yang benar dan waktu yang tepat. Oke. Nah, Berarti yang kedua rute ya. yang kedua rute. Tadi yang pertama kan waktu komponennya. ya. Yang kedua rute. Kedua rute. Oke. Berarti yang ketiga? Yang ketiga dibutuhkan namanya apa ya? Istilahnya sportivitas yang tinggi. Sportivitas. Nah, Oke. karena apa? Karena apa? Karena kita semuanya tuh tertutup dari awal. Tertutup ya. Soal sendiri tertutup, sebelum Ya. dibuka, jarak juga tertutup, waktu tidak diketahui tertutup. Ya. Nah, kenapa saya bilang sportivitas?
untuk mencapai hal yang benar, Ya, bisa aja orang mencurigai kan, wah Betul. ini ada curang nih, oh ini pasti dapat bocoran nih. ya, Oh, ini- ya, Padahal kita sendiri nggak ada niat begitu karena kita komunitas dan mencintai ya. permainan ini, kita Oke. kita berusaha untuk bisa mengatasi, menjalani, apa istilahnya menjalankan rute itu dengan benar, Ya. dan kita bangga kan kalau kita benar Ya, betul, dengan betul. waktu yang benar juga. Betul, gitu. betul. Nah, tapi udah berbuat demikian karena semuanya tertutup. Ya, Orang-orang yang kalah kan bisa aja menganggap Betul. bahwa ini ada permainan curang, betul. ada yang nggak sportif, Betul. ada, ya, Ya. itulah kurang lebih. Oke, berarti ada 3 komponennya ya. Yang pertama adalah masalah waktu. Kita harus tepat waktu dari titik A ke titik B. Ya. Nah, kemudian Dipandu rute sudah ditentukan oleh panitia. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata katakanlah ada peserta, Pak, yang tidak mengikuti rute yang ditentukan, tapi waktunya tepat juga sama, itu gimana, Pak? Bisa terjadi. Misalnya dari A ke B, kita melalui beberapa notasi ya, seperti sebut nama titik gelas, titik botol gitu kan. Ya, Tapi ketika kita tidak menemukan gelas, waktu kita udah harus finish, ya, nah kita langsung aja ke botol. betul, Kita hilang nih tuh gelas. betul. Hingga akhirnya menuju ke titik yang diminta, kita bisa tepat waktu. Tapi Oke. rutenya salah. Oh, Nah, itu juga ada. oke. Itu juga ada penilaian di situ. Ada penilaian, Nah, itu ya. bagaimana kita mensiasati, saya harus ke A, jam saya jam sekian, tapi ini kan nggak ketemu nih jalannya, gimana ya? Saya mendingan saya bela supaya Ya. nggak kena waktunya yang dendanya tinggi. Ya, Iya. saya ambil waktunya, rutenya saya abaikan. Oh, oke. Bisa. Berarti ya, Ini menarik banget nih Om David. Jadi kan kita tadi belajar waktu, kemudian belajar strategi. Kita ada tujuannya juga. Ini sebenarnya kita bertuin dari tiap hari nih, bener nggak? Ketika harus jam kantor, tapi jadi sebenarnya secara nggak langsung tuh kita belajar olahraga, tapi belajar untuk mindset diri sendiri juga ya Om ya. Ya kurang Ternyata lebih gitu. seperti itu ya. Hmm. Oke, Jadi luar kan- biasa nih loh harusnya. Jadi kan bapak di sini kan biasa bisa menghitung kan. ya, Saya betul. ke kantor jam 8, Ya. rumah saya di Bekasi, kereta saya 1 jam. Akan berhitung tuh. Ya, betul, betul, Ya, betul. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Kalau telat bangun, ya salah situ nggak makan, nggak pakai sarapan di jalan. Berarti dari setiap poin-poin itu, Pak, artinya ada beberapa komponen lagi dipecah lagi dong. Maksudnya gini, ketika orang dengan rute yang benar tapi waktunya tidak tepat, mestinya kan ada poin juga gitu. Tapi ketika orang ada waktunya tepat tapi rutenya tidak sama, Ada Nah, penilaian juga. ya ada Ya. penilaian juga. Berarti kan di setiap komponen tadi yang Bapak bilang, itu kan berarti ada poin-poin lagi dipecah lagi gitu Ada. nilai-nilainya gitu Pak ya. Ada penilaiannya Oke. masing-masing. Jadi Oke. penilaian terhadap rute ada, Ya, namanya pos rute ya. pos rute. Kami kalau tidak mendapatkan pos rute, kita dapat nilai salah 150, angka kesalahan 150. Oke. Angka hukuman. Oke. Kalau tidak tepat waktu, kita punya penilaian salah 1 menit, maksimum 15 menit, angkanya Oke. 750. Oh. Jadi kalau ke sana jam 2, kita Oke. lebih jam 2.16, kita kena 750. Oke. Itu angka Nggak boleh, nggak boleh. Oke. Angka-angka tersebut itu memang sudah ditetapkan oleh panitia ya. Apakah itu memang sudah ketentuan secara sportnya dari time rally atau seperti apa, Pak? Angka-angka itu sudah ditentukan oleh di kita di time rally itu ada yang mengatur semuanya, namanya komisi, Oke. komisi time rally. Komisi time rally Nah, ya. komisi time rally itu lah yang secara rame-rame kita Ya. menentukan angka-angka yang memang kita pakai dalam bentuk permainan ini. Oke. Gitu. Jadi Oke. kalau ada perubahan-perubahan pun nanti si komisi kita ajukan ke komisi. Ya. Ini ada pembaruan atau ini udah tidak update lagi, sekarang boleh ditukar, diganti, Oke. diperbarui. Nanti komisi yang godok. Komisi Oh, selanjutnya oke. pada saat rakernas
Ya. diajukan ke IMI untuk dibuat perubahan-perubahan. Oke. Nah, untuk time rally ini kan biasanya kan ya di jalan-jalan seperti biasa pada umumnya kan ya Pak ya, gitu ya. Nah, sebelum dilakukan kejuaraan atau apa namanya istilahnya pertandingan atau apalah gitu ya, apakah itu dilakukan kajian dulu? Artinya bahwa ini kalau kita ke rute ini harusnya sekian menit, ke rute ini sekian menit, dan itu harus, jadi memang itu waktu-waktu yang sudah ditetapkan gitu. Apakah kemudian waktu itu apakah disesuaikan dengan hari kerja, hari libur, atau jam kerja, atau malam gitu, seperti apa itu Pak? Saya pengen tahu juga ini jadinya nih. Jadi rute itu ini berhubungan dengan rute ya, rute dan waktu. Ya, betul. Jadi ada dua bagian di sini. Satu bagian pembuat soal, Oke. satu bagian peserta. Seperti Peserta. Mas Dadang ini nih, peserta Betul. nih. Betul. Peserta menerima soal dari pembuat. Pembuat Ya. itu yang memikirkan. Ya. Ini kalau saya ke Blok M, Ya. saya lewat dari HI, Ya. lewat Menteng, kemudian Blok M, Ya. dengan jarak sekian, Ya. idealnya kecepatannya berapa ya? Itu yang dia pikirkan. Betul. Nanti si pembuat oke. soal memikirkan. Oke. Karena akan beda ketika kita dari HI ke Blok M lewat Semanggi. Betul. Itu kan jalannya lurus. Betul, betul. Jaraknya pun berbeda, speednya juga berbeda. Ya. Nah itulah tugasnya, namanya pimpinan lomba. Pimpinan Oh. lomba itu biasanya, memang Iya. tidak harus. Oke. Biasanya dia juga merangkap sebagai pembuat soal. Oke. Nah pembuat soal inilah yang memikirkan. Oke. Jadi daerah-daerah mana yang ideal untuk dilewati, daerah mana yang tidak ideal untuk dilewati. Maksudnya ideal adalah, ini tempat kok kayaknya sempit banget jalanannya ya, banyak mobil parkir, banyak anak-anak kecil, wah nggak dilewatin deh. Oh. Kita lewat jalan yang baik-baik aja, yang oke. normal-normal aja. Oke. Itulah tugasnya si pimpinan lomba. Pimpinan Makanya lomba. Mm-mm. oleh komisi kami, si Ya. pembuat lomba atau pimpinan lomba itu diharuskan berlisensi. Lisensi itu juga diambil dengan satu seminar yang dilaksanakan oleh IMI setiap tahunnya. Oh. Mungkin setahun ada 3 kali. Oke. Jadi nggak bisa Mas nggak- David Nggak bisa asal-asalan ya tiba-tiba Pak bikin ya. soal sendiri gitu Betul. ya, nggak mungkin. Kita pasti nolak. Oke. Gitu. Oke, berarti ada istilahnya diberikan kayak semacam pengetahuan Iya. atau coaching klinik Iya. bahwa harus ini, harus itu. Ya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti tadi Bapak bilang, ada jalan sempit, Oh, iya. mungkin keselamatan juga Iya. gitu kan, daerah macet atau apa. Jadi memang itu sudah benar-benar diperhitungkan si pembuat lomba itu ya. Jadi Harus diperhitungkan. mungkin dia bagian yang terberat untuk memikirkan itu ya Pak, atau seperti apa? Dari kepanitiaan yang lain berat juga. Memang harus, karena dia sendiri yang harus bertanggung jawab. Jadi saya pikir memang dia yang paling berat. Oke. Jadi Mas David, katakanlah gini, kita lihat jalan ini sepi, nggak ada mobil parkir, nggak banyak Ya. anak-anak main. Ya, Tapi kok gundukannya polisi tidur, ya, ada beberapa. Pasti daerah ini nggak familiar nih dengan mobil yang lewat yang banyak nih. betul. Hindari betul. itu. Oke. Nah itu bisa didapat pengetahuan itu melalui seminar Oke. dan melalui pengalaman-pengalaman yang banyak. Oke, siap. Berarti nantilah kalau masalah time rally mungkin saya ingin juga nih menggali lebih banyak, Ya, belajar monggo, banyak nih sama monggo. senior-senior gitu. Silakan hubungi Mas Bambang nih, Oke. atau Mas Dadang nih. Nah, kemudian ini kan istilahnya mau mengadakan ROTR di bulan Maret. di bulan Maret April ya. tanggal 2. April tanggal bulan 2. April ya. Nah, itu ceritanya gimana nih? ROTR ini kebiasaannya apakah menjelang buka puasa atau menjelang sahur Pak? Seperti apa? Jadi kita punya aturan baku yang tidak tertulis. Oke. Ya. Jadi itu seperti janji lah. Janji. Tahun ini yang bikin si A yang menang siapa ya? Katakanlah yang menang si C. Oh, Tahun depan si C harus bikin. oh. Saya tahun 2022 ya. 2021 saya bikin.
Oh, Ramadan on road. Kenapa kita kasih nama Ramadan? Karena ini harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. ya. Karena temanya kan ngabuburit. Betul, betul. Jadi ngabuburit kan adalah menunggu waktu untuk buka puasa. Buka puasa. Waktu 2001 itu yang menang Mas Bambang. Oke. Jadi tahun 2023 kewajibannya Mas Bambang untuk melaksanakan kegiatan ROTR ini. Oke. Nah, monggo, Mas Bambang. Jadi agak berat juga ya. Jadi juara tapi kemudian harus mikir lagi nih untuk tahun depannya. Jadi di challenge lagi. Udah dapat hadiah, di challenge lagi. Nah, gimana? Silakan Pak Bambang ceritanya. Jadi memang berdasarkan sejarah ya, apa kebiasaan sebelumnya saya itu menjadi panitia selalu. Gitu kan. Baru tahun kemarin ini saya dipancing sama Mas Nuri untuk jadi peserta. Biasanya panitia tetap. Nah, saya di challenge, jangan-jangan nih cuman ngerti anunya aja nih, teorinya aja. Gitu. Iya. Kok dilalah ya kemarin kok menang gitu. Jadi ketempuhan pekerjaan sekarang tahun ini. Oke, jadi sekarang kan memang kita dari teman-teman juga udah mulai kelihatan bahwa ini itu sangat fair ya, olahraganya terlihat di awal ini ya harus ganti-gantian ya Om ya. Nah sekarang dalam rangka ROTR nih kalau ada yang mulai berminat tapi baru pertama kali gitu Om. Nah ini prosesnya seperti apa, kita daftarnya seperti apa, bagaimana nanti berlangsungnya, apa yang harus kita siapkan biar teman-teman IMI Radio ini mulai bisa prepare. Silakan Om. Oke, nah ini sudah mulai masuk kan ke komunitas yang tertarik terhadap kegiatan ini kan. Betul. Seperti tadi saya bilang bahwa kita menyediakan waktu untuk membagi ilmu kita kepada teman-teman yang baru. Nah, jadi sebelum kegiatan ini teman-teman komunitas kalau tertarik bisa mengontak dulu untuk belajar ya Om ya. Untuk yang sekarang ini kita juga menyediakan waktu untuk coaching. Jadi belajar dulu tadi ya, Betul. coaching dulu ya. Nah, Oke, gitu. Ini dari komunitas nih, Mas Dadang nih. Dia yang nanti kelompoknya akan mengadakan pelatihan tersebut ya untuk coaching tadi. Nah, mungkin bisa Mas Dadang nanti yang. Jadi udah ada juaranya, sekarang harus jadi penyelenggara. Nah, ini beliau ininya nanti pesertanya yang mengajarkan kepada pesertanya ya. Silakan Om, boleh cerita sedikit nanti. Jadi time rally ini sebenarnya pada tahun 70 itu sangat populer sekali. 70? Ya, atau 70-an lah ya. Itu pesertanya bisa 150 mobil. Ya, 150 mobil. Hanya seiring berjalan waktu peminatnya makin berkurang. Artinya anak-anak muda ini banyak yang tidak tahu atau tidak mengerti mengenai time rally. Tidak mengerti ya Om ya? Ya, tidak mengerti apa sih time rally itu. Iya. Nah, susah gitu kali ya Om ya mikirnya? Ya mereka hanya mikir seperti touring, seperti jalan-jalan touring aja gitu. Iya. Tetapi sebenarnya di time rally itu ada yang namanya perhitungan-perhitungan. Yang tadi sudah diceritakan ya Om ya, strategi dan sebagainya. Ya. Seperti tahun ini kita sudah menggait satu komunitas dan kita mungkin dalam minggu-minggu depan kita akan memberikan coaching kepada mereka. Iya, tuh dengerin ya. Jadi buat teman-teman komunitas kalau mau belajar strateginya, sebenarnya strateginya ini bukan hanya buat rally ya Om ya. Bagaimana kita berkendara sehari-hari dan di minggu depan rencananya Om. Rencananya. Oke, lanjut Om. Habis dari situ jadi kita kumpul dulu untuk dapat coaching. Kemudian kita berikan pengetahuan bagaimana cara membaca rute, bagaimana cara menghitung waktu rute tadi ya. Betul. Strateginya. Kemudian memecahkan strategi dari soal tersebut. Karena soal itu tidak hanya dibikin dari sini ke Kebayoran gitu, enggak. Tadi ya yang digambarkan jadi tadi Om ya. Ada yang kita harus melalui Kuningan, nanti Kuningan melalui Tebet melalui Tendean gitu. Jadi itu yang harus persiapkan, dipecahkan oleh para peserta gitu. Jadi, nah kita ini sedang mencari bibit-bibit baru muda yang mulai menggiatkan lagi gitu ya Om ya, time rally-nya ya. Betul, karena sekarang yang ada ya yang senior, yang muda-muda cuma sedikit. Gitu. Tuh.
Gitu. Ini kayak ini ya Om ya. Jadi kayak ceritanya di sini kurang lebih seperti ini gambarannya Om ya. Ya, Untuk kurang kegiatannya lebih. ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kegiatan kita sehari-hari nih Om David ya. Cuma sekarang daripada kita jalan-jalan gak karuan, Ya. diajarin ilmunya oleh om-om Ya, ini benar. gitu. Ya Om ya. Ya, dan itu sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Iya. Ya. Ini betul sangat menarik sekali ini. Jadi waduh. Nanti ini saya harus catat ini nomor handphonenya ini karena jujur ya emang sangat menarik ini dan harus coaching klinik nih apa namanya member-member saya ini harus coaching klinik nanti karena ini apa namanya kayaknya cukup kompleks nih apa namanya Mas Reja bahwa kita olahraga sport gitu kan betul olahraganya ada kemudian belajar wisatanya ada, kemudian strateginya ada, memecahkan soalnya ada. Ini ada kaitannya dong sama safety riding harusnya. Harus. Karena apa namanya di saat di jalan kan apa namanya harus ngapain itu kan pasti gangguan-gangguan itu pasti banyak kan gitu. Nah ini pasti dengan safety dan defensive driving tuh sangat berkaitan erat ya Pak ya. Gimana? Secara tidak langsung. Belajar untuk disiplin. Perlu belajar disiplin. Jadi apa namanya? Waktu, disiplin ya, tadi komponennya, kemudian rute strategi ya. Yang terakhir tadi sportivitas ya. Fairness gitu ya. Luar biasa ini. Betul. Betul. Iya. Betul. Daripada kebut-kebutan nggak jelas, ya kan. Touring juga misalkan hanya sekedar touring juga, ya boring juga Pak gitu. Tapi kalau ada tantangannya ini kan, ya lebih seru gitu. Itu nanti kegiatannya Om di perkomunitas atau nanti Om menentukan tanggal nanti siapa teman-teman yang mau hadir itu? Bebas ya. Orang pesertanya aja tadi boleh individu, ya kan, Om ya, boleh komunitas, boleh keluarga, gitu kan tadi apa namanya secara peserta ya. Ya betul. Ya. Jadi tadi mengenai disiplin saya hanya ingin nambahkan sedikit. Ya. Seperti apa sih peserta itu diwajibkan untuk disiplin? Nah, Itu ini bahkan, penting nih. Mengenai pelanggaran lalu lintas, Nah, iya itu betul. pun dikenakan hukuman Oke. bagi peserta yang ketahuan Melanggar pelanggaran. lalu Misalnya lintas. kita satu arah kita masuk berlawanan arah, Nah, itu ada pelanggarannya, hukumannya itu sampai dengan 500 untuk jangan-jangan paling tinggi lagi hukumannya Pak kalau melanggar Termasuk lalu yang lintas. tinggi, Termasuk termasuk yang tinggi. tinggi, ya. Ya, karena misalkan wah nggak bakal keburu nih saya ke pos sana. Betul. Wah saya nyari jalan pintas Ya. aja deh biar pas gitu Betul. waktunya. Tapi kalau ketahuan malah lebih kena hukuman. hukumannya lebih parah ya. Jadi, seandainya hukuman perlombaannya dia kecil tapi ternyata ditambahkan dengan hukuman pelanggaran lalu lintas, Ya. itu bisa Bisa menjadi mengurangi nilai Ya. dia, poin-poin saya- plusnya. betul. Saya ingin cerita pengalaman pribadi Ya, saya. nih. silakan. Ya. Jadi pelanggaran lalu lintas yang tanda kutip yang tidak sengaja saya lakukan. Ya. Ini dalam suatu kejuaraan nasional di Jawa Timur, Oh, kejuaraan nasional. kejuaraan Pak? nasional. Wah, Ya. udah ada kejuaraan Jadi- nasionalnya nih. Peserta kan wajib pakai seat belt. Oh, Ya oke. kan, depan belakang, Oke. depan wajib pakai seat belt. Seatbelt ya. Oke, jadi sampai kepada suatu pos rute, Ya. kita kan harus ambil pos kan, Betul. kita turun. Betul. Kita turun, stempel pos kan, stempel Betul. pos. Oke, udah segera kita masuk karena kita harus cepat kejar lagi waktu dan rute berikutnya kan. Ya. Saya lupa pasang lagi seat belt. Oke. Jadi seat belt tetap terbuka gitu kan, saya Iya. lupa di kancing gitu kan. Ya. Jalan, pas dilalah panitia ketemu, Nah. langsung dicatat. Wah. Dapatlah saya hukuman 500. Nah, ini Demikian, masalah disiplin. Betul. Jadi sebenarnya harus dibiasakan juga Betul, ya, apa betul. namanya masalah seat belt gitu Betul. kayak gitu-gitu. Ya, terus Pak, silakan. Ya, jadi memang tadi artinya ini untuk komunitas memang perlu sekali. Betul. Ya. Betul. Melatih tadi sudah disiplin, ketepatan waktu, strategi dan segala macam yang Betul. bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Iya, Itu aja. sangat bisa. Kita di jalan ini termasuk ini Om yang
mengendalikan emosi, betul nggak sih Om ya? Betul. Boleh diceritain nggak Om? Ini kan lagi banyak nih, banyak apa sih Betul. namanya? Melatih Ya, kayak tadi. kesabaran. Wah, melatih kita kesabaran. kehilangan pos, tapi kita harus berstrategi. Nah ini kan berarti kan mengatur hati dan pikiran kita ya Om ya? Wah, Ya. Betul, betul sekali. Jadi disitulah strategi lagi akhirnya bermain yang tentu diputuskannya bukan berdasarkan emosi, Oke. tapi berdasarkan nalar dan strategi-strategi yang memang paling terbaik gitu kan. Ya. Misalnya kita terlambat, tadi sudah ceritakan Mas Suri mengenai rute dari sini melalui B, kemudian harus ke A, ternyata B-nya kita nggak dapet, apa yang harus kita lakukan gitu. Itu situ kita mendapat tekanan waktu yang sangat tinggi sekali. Sampai di A, stressing ada. Sampai di A kita udah tentukan harus waktunya sekian. Tapi B belum dapat. Kalau kita nggak bisa atur emosi, akhirnya kita malah berputar-putar mencari rute yang malah justru makin tidak jelas. Iya. Arahnya Waktunya kita malah habis makin nanti. habis, di sini nggak dapat, di sana terlambat. Betul. 2 kali hukuman. Nah. Padahal kalau kita tenang-tenang aja, ya sudah, kita udah nggak dapet yang B, kita langsung ke A aja. Di A pasti kita tepat waktunya, ya Betul. udah B hilang. Betul. Jadi hanya hilang satu, yang sana dapat. Nah, Oke. di situ emosi kita Ya. dilatih. Wah, ini benar-benar nih sangat menarik sekali nih kalau bicara mengenai time rally ini kayaknya nggak bakal habis nih. Jadi kalau saya gali ini, waduh, kayaknya perlu coaching klinik nih 3 hari 3 malam nih Om nih, gitu. Kita kembali lagi ke ROTR nih Pak, apa namanya? Nah, untuk ROTR yang kali ini 2 April ya 2023. Nah, ini secara apa namanya kejuaraan apakah ada tingkatannya, apakah ini tingkat nasional atau tingkat apa, atau memang ini kejuaraan yang memang rutin dilakukan setiap tahun? Jadi dalam kejuaraan di time rally ini tingkatannya tuh ada beberapa jenjang. Yang paling tinggi memang kejuaraan nasional, kedua kejuaraan daerah, kemudian antar klub dan komunitas mulai ke Iya. bawah. Oke. Nah, untuk Ada kategorinya berarti ya? ya untuk tingkatan kejuaraannya. Oh, tingkatan kejuaraannya. Nah, Oke. untuk kegiatan kali ini memang secara rutin ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas. Oke. Jadi masih di bawah kejuaraan daerah juga. Oh. Sangat, Oke, sangat. oke. Jadi Apalagi menjelang bulan Juli ada kejurnas Oh. di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tanggal berapa ya? Ada itu. Iya, iya, Jadi iya. ini sebagai ajang latihan lah untuk persiapan Oke. untuk persiapan kejurnas karena 17 Juni. Juni. Terima kasih Mas Adi. Oke. Nah, ya, betul. ya ROTR ini Betul. Betul, betul. baru. Ya. Nah, Iya, jadi itu benar. waduh kami senang banget kalau mas-mas ini nanti bisa ikut serta ngajak teman-teman di komunitas. untuk- Pasti, nanti Di- pasti saya ajak nanti. Saya ajak nanti teman-teman itu. Makanya nanti saya harus catat ini nomor-nomor om-om ini harus belajar banyak. Siap, Maklum siap. kita masih senior Senang, om siap. gitu. Nah, ini betul, betul. Pasti. Betul. Berat. Kalau Betul. begitu lihat ini kok, loh ya kok tiap hari kok saya juga punya nih mobil kan gitu. Iya. Apa namanya? Betul, betul. Nah, untuk kejuaraannya sendiri kategorinya seperti apa nih Om? Apa namanya? Ya. Kejuaraannya? Jadi ROTR memang kita diperuntukkan terutama untuk para pemula memang. Pemula. Ya makanya Oke. kejuaraan umum sini memang kita peruntukkan untuk pemula. Pemula. Kita kasih kejuaraan 1 sampai 10. Oke. Kan? Nah, tapi kita juga tidak menutup kesempatan untuk para bukan komunitas ya senior-senior ya kan, Iya. maksudnya supaya mereka pun tidak
ada kegiatan juga, mereka Oke. kita persilahkan ikut, tetapi kita bikin klaster sendiri. Nah, Mereka iya, betul. Tidak Harus khawatir, bikin nggak kelas. perlu khawatir bersaing. Kalau disaingin nggak fair dong, Pak. Jadi start boleh bersamaan, Iya. tapi kejuaraannya berbeda. Untuk kejuaraan umum ya ini para pemula semua. Iya. Ini yang senior sidit, ya kita masukkan kelas master nih. Oh. Gitu. Ya sebenarnya itu, Betul. supaya Betul. mereka tetap ikut. Ayo kita kumpul-kumpul. Tapi ya maaf kelasnya Oke. beda. Kamu juga kejuaraan cuma hanya 1 sampai 3 aja, gak usah banyak-banyak ya. Oke. Sampai 10. Iya. Nah kemudian ada lagi kalau keluarga nih kadang-kadang pengen juga jalan-jalan Iya. kan, Iya, nunggu betul. ngabuburit, pengen si bapak yang suka otomotif pengen Iya. ngajarin juga keluarganya pengen ini loh kalau kita ikut Betul. timernya kayak Ngajarin gini, anak-anaknya gitu. ya, Pak ya. Ada kelas keluarga Iya. kita buka itu juga 1 sampai 5. Oke. Nah kemudian kelas lainnya kalau memang ada komunitas A mau kita khusus deh komunitas misalnya kelas Mercy gitu kan. Iya, iya. Kita bikin kelas sendiri kejuaraan bisa nggak? Boleh kita bikinin kalian siapkan pialanya, hadiahnya nanti bersama kita kejuaraannya boleh. Oh, Ya, kalian gitu. bersaing Oke. sama Mercy gitu atau Oke. bersama Mitsubishi atau yang lain. Oh, gitu. bisa. Kategori-kategori berdasarkan kendaraan Ya, bisa juga gitu, ya, Pak ya. selama memang Khusus. khusus. Oh, khusus yang ini. Oh, kalau kejurnas nggak ada, ya, bebas khusus mau di situ. kendaraannya Ya. apa, bebas gitu ya. Karena kita temanya coaching jadi kita buka itu. Tapi Oke. dengan catatan memang pesertanya belum memenuhi kuota. Oke. Kalau sudah terpenuhi kuota ya mohon maaf kita nggak bisa buka. Oh, oke. Ya, seperti saya Ya. bilang tadi bahwa kita akan mampir di ya bisa panti asuhan, bisa apalah gitu. Oke. Maksudnya bakti sosial berarti pada saat kita Di rute. sebagai peserta kemudian ke pos ini, ke pos itu melakukan bakti sosial Betul, kita gitu ya. mampir, itu tetap kita kerjakan soal, di Ya. soal itu memandu ke arah Eh, panti sosial mana. oke. Nah, nanti disitulah kita akan ada pos di situ, kemudian kita sumbang. apapun soalnya tapi pokoknya bakti sosial aja Bakti gitu sosial ada. intinya gitu Betul, ya. betul. Betul. Puasanya dapat. Ya, betul. Nah, kalau misalkan time rally ngabuburit seperti ini, saya belum tahu nih apakah di start awal itu dilepas barengan atau bergantian, seperti apa itu, Pak? Ya, kembali ini sebenarnya kan konsep time rally. Ya, time rally ada protokolnya, ada panduannya. Jadi kita akan dilepas secara satu persatu bergantian berdasarkan Oke. waktu start masing-masing peserta. Oke, ya berarti semua peserta dicatat ya, Pak ya? Catat waktunya. Oke. Nah, ini mohon maaf sekali nih Pak karena waktunya cukup terbatas gitu ya. Oke. Nah, untuk pembahasan ROTR mungkin nanti bisa kita ajukan kembali kalau misalkan bisa besok hari atau lusa gitu ya. Nah, ini hanya apa namanya sedikit gambaran lah perkenalan buat teman-teman komunitas, keluarga maupun bahkan pribadi pun boleh ya Pak ya. Apa namanya Betul, yang mau mendaftar acara ROTR 2023 ini ngabuburit bareng bakti sosial buka bersama gitu kan. Ya. Itu daftarnya kemana nih Om? Ya, jadi pendaftaran itu bisa dilakukan melalui online. Jadi kita Online, akan ya? buka nanti kita buka pendaftaran tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Ya kan? Maret. Nanti kita umumkan link pendaftaran yang Oke. ditentukan. Nanti para peserta yang tertarik bisa langsung klik di link tersebut, masukkan Oke. data dan segala macam. Kemudian lakukan pembayaran ya sudah langsung Oke, terdaftar. ada websitenya berarti Nanti akan diumumkan betul. akan diumumkan. Ya. Diumumkannya di mana nih Om? Ya kita akan melalui media sosial, Media sosial, Instagram, WA group, WA kan? group. Ya, Belum ada website. website belum ada. Kalau misalkan melalui radio ini juga boleh. boleh nanti untuk lebih memperluas ini lagi ya. Terima kasih banget kalau memang disiapkan anunya. Oke, baik kalau gitu pemirsa terima kasih atas ini kedatangan dari senior dari Komisi Time Rally ini ya, luar biasa nih. Semoga Terima kasih. acaranya lancar ya. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Baik, apa namanya?
Kalau boleh saya tambah sebelum closing sedikit. Ya, silakan. Ayo teman-teman komunitas otomotif di Jakarta, khususnya Jabotabek pada umumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan coaching, kemudian kegiatan ngabuburit melalui soal time rally. Ayo kita sama-sama berkumpul, bincang-bincang, kemudian kita senang-senang dengan sambil belajar time rally. Demikian. Segera daftar karena sangat terbatas. Komunitas yang tertarik untuk bergabung pun juga sudah beberapa. Jadi mudah-mudahan bisa kami tampung semua. Terima kasih. Ya, itulah dia ya. Jadi teman-teman komunitas maupun pribadi atau keluarga yang mau daftar ROTR bisa nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai link pendaftaran ya Om ya. Oke, baik pemirsa IMI Radio 96,7, terima kasih. Oke, silakan Mas Reza. Ya, demikianlah informasi kita mengenai ROTR dari Komisi Time Rally. Nanti ditunggu pendaftarannya buat teman-teman dari komunitas ya. Terima kasih. Broadcasting all day, every day, 96.7 FM.